Halo semuanya. Kenalin nih, nama saya Muhammad Ildan Azhar. Pada tahu nggak sih hari ini mau ngapain? Nggak tahu kan? Hari ini kita akan membahas tentang jarak dalam ruang. Sebelum kita terjun lebih dalam ke jarak dalam ruang, ayo kita bahas dahulu apa itu yang dimaksud dengan jarak. Oke, jarak sendiri adalah angka yang menyatakan perubahan posisi dari suatu benda. Masih belum paham kan? Ayo kita ilustrasikan dengan cerita di bawah ini. Andi dan Michelle adalah murid SD Sumber Rezeki. Mereka berdua pulang sekolah selalu bersama-sama karena rumah mereka saling berdekatan. Kira-kira jarak rumah Andi dan Michelle adalah 20 meter. Andi hanya perlu berjalan saja untuk menuju rumah Michelle. Nah, ayo tebak benda apa yang bergerak sejauh 20 meter? Ayo tebak, ayo. Iya, benar, Andi atau Michelle yang bergerak ketika mereka ingin berkunjung ke rumah salah satunya. Nah, sekilas itulah yang dimaksud dengan jarak. Pada tahu kan kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah perubahan posisi dari suatu tempat ke tempat lain yang dinyatakan dalam angka. Baik, kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya menuju jarak dalam ruang. Jarak antar titik. Nah, kita akan mencoba mencari jarak dari titik A ke titik C dengan diketahui rusuk kubus adalah 10 cm. Seperti yang kita ketahui konsep jarak, jika kita akan dari titik A menuju ke titik C, kita bisa menemukannya dengan dua cara, yakni dari A menuju ke B lalu ke C, atau dari A langsung ke C. Kita akan mencoba yang pertama, yakni dari A menuju ke B lalu ke C. Bisa dikatakan dari A ke B sama dengan AB, dari B ke C sama dengan BC. Dengan kata lain, AC sama dengan AB plus BC sama dengan 20 cm. Itulah jarak yang ditempuh jika kita melalui AB dahulu. Lalu bagaimana dengan cara kita mencari dari titik A ke titik C? Langsung kita bisa menggunakannya dengan teorema Pythagoras. Kita juga bisa mengilustrasikannya dengan GeoGebra ini dengan cara kita memilih segmen lalu menghubungkan titik A ke titik C. Nah, maka terbentuklah segitiga ABC. Nah, inilah alasan kita menggunakan teorema Pythagoras, karena terbentuk segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, kita bisa menemukan AC dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti yang dituliskan di bawah ini. Oleh karena kita menemukan ruas garis pendek dari titik A ke C, yakni ruas garis AC, maka AC lah yang merupakan jarak dari titik A ke C dengan AC adalah 10⁻² cm. Lalu bagaimana jika kita diminta untuk mencari jarak dari titik A ke titik G jika diketahui rusuk kubus adalah 10 cm? Seperti yang tadi dikerjakan, kita bisa menempuh dari A ke G dengan dua cara, yakni dari A ke C lalu ke G, atau A langsung ke G. Nah, tadi diketahui AC sama dengan 10⁻² lalu CG 10 cm, maka jarak dari titik A ke titik G jika melalui titik C maka ada 10 ditambah 10⁻² cm. Nah, itulah jaraknya. Bagaimana jika kita diminta dari A langsung ke G? Sama seperti yang tadi, kita bisa mengilustrasikannya dengan GeoGebra, memilih segmen, menghubungkan dari A ke G, maka terbentuk segitiga ACG. Nah, seperti ini. Nah, jadinya terbentuk segitiga ACG dengan siku-siku di C. Lalu sama, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras seperti yang diterapkan pada jarak dari titik A ke titik C tadi. Jarak dari titik ke garis. Nah, sekarang kita akan beralih ke jarak dari titik ke garis.
Untuk menentukan jarak dari titik ke garis, kita harus mencari dahulu garis tinggi yang menghubungkan suatu titik ke ruas garis dalam kubus. Nah, sebelum berlanjut, apa sih garis tinggi itu? Garis tinggi adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Misal nih, kita ingin mencari jarak dari A ke BF. Bagaimana ya? Nah, untuk mencari jarak dari A ke BF, kita menemukan garis AB yang tegak lurus dengan BF dan membentuk sudut 90 derajat. Maka AB adalah garis tinggi yang menghubungkan A ke BF, seperti itu. Sehingga didapat AB sama dengan 10 cm, yang menandakan jarak dari A ke BF adalah 10 cm. Tapi Pak, bagaimana kalau kita mencari jarak dari titik A ke FC? Apakah sama mudahnya dengan cara kita mencari A ke BF? Nah, untuk membantu kamu memahaminya, ayo kita coba cari bersama-sama dan mengilustrasikannya di GeoGebra. Nah, seperti yang tadi, kita harus menggunakan segmen untuk menghubungkan garis-garisnya. Ayo kita cari segmen. Nah, segmen. Jadi kan jarak dari titik A ke FC, maka kita perlu menggambarkan ruas garis FC dahulu, seperti ini. Nah, lalu kita harus menghubungkan F ke A dan A ke C. Nah, maka terbentuklah segitiga AFC seperti ini. Nah, terbentuk segitiga AFC. Lalu kita mencari jarak dari titik A ke FC. Nah, akhirnya kita dapati segitiga sisi AFC. Mengapa segitiga AFC merupakan segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya merupakan diagonal sisi di dalam kubus, sehingga ketiga sisinya sama. Lalu untuk mencari jarak dari A ke FC, kita mendapati garis tinggi AM yang menghubungkan A ke FC. Dengan diketahui AC sama dengan 10 akar 2 cm dan CM 5 akar 2, karena CM merupakan setengah dari FC, maka didapat AC kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MC kuadrat, lalu 10 akar 2 kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat, lalu kita dapati AM sama dengan 5 akar 6. Nah, akhirnya kita dapat menemukan jarak dari titik A ke FC adalah 5 akar 6 cm. Jarak titik ke bidang. Nah, sekarang kita akan beralih ke jarak dari titik ke bidang. Di jarak dari titik ke bidang ini, kita akan terlebih dahulu mencari titik yang mewakili suatu bidang, lalu dihubungkan ke titik yang diminta. Tentu saja kita akan tetap menggunakan garis tinggi untuk menentukan jarak dari titik ke bidang. Misal kita ingin mencari jarak dari titik A ke bidang BCFG, maka kita akan mencari ruas garis mana yang merupakan garis tinggi dari A ke ruas garis di bidang BCFG. Maka kita akan dapati ruas garis AB yang saling tegak lurus dengan ruas garis BF, yang mana BF merupakan ruas garis milik bidang BCFG, sehingga didapati ruas garis AB sebagai jarak dari A ke bidang BCFG. Dengan kata lain, jarak dari A ke bidang BCFG adalah jarak dari titik A ke titik B, atau jarak dari titik A ke ruas garis BF, yang mana jarak dari titik A ke BCFG nilainya adalah 10 cm. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh soal lanjutan, yang mana kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG jika diketahui rusuk kubus adalah 10 cm. Loh Pak, kok segitiga BDG Pak? Bagaimana bisa ada segitiga di dalam kubus? Nah, untuk jarak dari titik ke bidang dalam kubus ini tidak selalu tentang segi 4 loh. Ada juga yang mencari dari titik ke bidang segitiga seperti ini, tapi cara yang digunakan tetaplah sama, yakni dengan cara mencari garis tinggi yang menghubungkan suatu titik ke bidang yang diminta tersebut.
Nah, untuk membantu kamu memahami bagaimana sih ilustrasi jarak dari titik C ke bidang BDG ini, ayo kita coba ilustrasikan di GeoGebra. Nah, mula-mula kita akan menggambarkan bidang BDG terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan segmen. Nah, kita pilih segmen, lalu kita arahkan ke D ke B, lalu ke B ke G, lalu ke G ke D. Maka didapatlah segitiga BDG sebagai berikut. Lalu kita akan mencari garis tinggi yang mewakili bidang BDG, sehingga didapati ruas garis GM sebagai ruas garis yang mewakili bidang BDG. Nah, terbentuklah ruas garis GM. Lalu kita akan menghubungkan ruas garis GM dengan titik C. Dan terbentuklah menjadi segitiga siku-siku lagi yang bernama segitiga siku-siku GCM. Nah, setelah kita mendapati segitiga GCM, maka kita akan mencari garis tinggi yang menghubungkan titik C ke sisi GM. Maka ditemukanlah garis tinggi CO yang nantinya merupakan jarak dari titik C ke bidang BDG. Untuk mencari panjang dari CO, kita akan menggunakan sifat-sifat kesebangunan pada segitiga. Nah, bunyi sifat kesebangunan pada segitiga adalah jika dua sudut yang bersesuaian pada masing-masing segitiga sama besar, maka sudut ketiga yang bersesuaian pada masing-masing segitiga juga akan sama besarnya. Nah, lalu jika ketiga sudut pada masing-masing segitiga sama besar, maka ketiga sisi yang berada di hadapan setiap sudutnya pada masing-masing segitiga juga akan memiliki perbandingan yang sama besar. Lalu jika ketiga sudut pada masing-masing segitiga sama besar, maka ketiga sisi yang berada di hadapan setiap sudut pada masing-masing segitiga perbandingannya juga akan sama. Lalu dengan diketahui CM5/2 dan GM5/10, dengan menggunakan sifat kesebangunan kita dapati GM per CM sama dengan GC per OC, dengan GM dan CM merupakan garis miring pada masing-masing segitiga, dan GC dan OC merupakan garis tinggi pada masing-masing segitiga. Lalu akan kita dapati dengan mengoperasikan perkalian silang pada perbandingan berikut, kita dapati OC sama dengan 2/5 cm. Jadi jarak dari titik C ke bidang BDG adalah 2/5 cm. Nah, begitulah cara kita menggunakan GeoGebra untuk membantu menentukan jarak titik dalam ruang. Silakan kalian mengeksplorasi GeoGebra dan gunakanlah GeoGebra untuk membantu memvisualkan atau menggambarkan apa yang diperintahkan pada soal. Silakan kalian mengerjakan soal yang telah dilampirkan pada LKS dan tanyakan bila ada yang dibingungkan dari LKS maupun cara menggunakan GeoGebra. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!